Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eka Wijayanti Risa, SPI, MSI, NIDN 0909029201. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKTPT saya pada bidang pengajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Usaha Perikanan dengan kode mata kuliah 221342. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait aspek-aspek perencanaan dan evaluasi usaha perikanan, jenis-jenis biaya dan penerimaan, penyusutan, dan kelayakan usaha. Adapun capaian pembelajaran kelulusan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami aspek-aspek perencanaan dan evaluasi usaha perikanan, mampu menghitung jenis-jenis biaya dan penerimaan, penyusutan, serta menghitung kelayakan usaha pada bidang perikanan. Pada mata kuliah ini, materi yang disajikan mengacu pada pembelajaran lulusan dan mata kuliah. CPL Prodi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari CPL menurunkan 4 CPMK, dari CPMK menurunkan 4 sub CPMK, dan sub CPMK terdiri dari 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pengetahuan, menerapkan konsep teoritis dalam kegiatan budidaya, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus, mampu menyusun perencanaan dan pengembangan bisnis perikanan dan memberdayakan masyarakat pesisir. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjabarkan prinsip sistematika perencanaan usaha perikanan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjabarkan konsep pendapatan usaha perikanan. CPMK 3, mahasiswa mampu menentukan biaya dan target pasar pada usaha perikanan. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis tingkat kelayakan usaha perikanan. Sub CPMK terdiri dari 10, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan evaluasi usaha perikanan dan memahami perannya dalam menilai suatu gagasan usaha. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dan aspek-aspek perencanaan dan evaluasi usaha perikanan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis biaya penerimaan pada usaha perikanan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bunga dan nilai uang serta kaitannya dengan waktu. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menggunakan metode rata-rata dan metode garis lurus untuk menghitung besarnya biaya penyusutan suatu aset. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menggunakan metode analisis regresi dan korelasi dalam melakukan pengukuran ramalan suatu usaha dan pasar serta kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menggunakan metode analisis tren dalam melakukan pengukuran atau ramalan terhadap suatu usaha. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan shadow price dan social opportunity cost of capital dalam perhitungan benefit dan biaya proyek. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis kriteria investasi. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menghitung kelayakan usaha di bidang perikanan. Pada mata kuliah ini, saya telah menerapkan metode DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment.
Delivery yaitu bagaimana penyampaian materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami dengan baik. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan bahan ajar yang disajikan dalam bentuk PowerPoint dan Excel, serta referensi lainnya seperti artikel dan pedoman lainnya yang diberikan secara daring atau sinkronus melalui Zoom atau Google Meet. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk tanya jawab mengenai perkuliahan melalui WhatsApp di luar jam perkuliahan. Bahan kajian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu konsep perencanaan dan evaluasi usaha perikanan, aspek-aspek perencanaan dan evaluasi usaha perikanan, konsep pendapatan, konsep bunga, metode penyusutan, metode analisis regresi, metode analisis korelasi, metode analisis tren, metode shadow price, dan analisis kriteria investasi. Selanjutnya, interaction. Interaction adalah interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Adapun sistem interaksi yang saya terapkan yaitu SCL, Student Centered Learning, di mana pada metode ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa dapat belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem ECL terdiri dari yang pertama, pembelajaran interaktif yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa untuk menganalisis topik tertentu. Yang ketiga yaitu self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti mengerjakan soal atau meringkas materi. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara daring melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini adalah mata kuliah perencanaan dan evaluasi usaha perikanan. Pada pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas tentang penyusutan yang akan terjadi pada biaya tetap. Oke, sebelumnya kita lanjut ya untuk materi hari ini. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ada yang bisa mengingat ya untuk materi yaitu apa saja jenis usaha perikanan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Yasril. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan tadi yang pertama ada apa jenis usaha perikanan? Yang seingat saya, Bu, ada 3 kalau tidak salah, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan perikanan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Yasril. Oke, selanjutnya mungkin masih ada yang mengingat tentang 3 aspek ya yang dalam untuk membuat ya perencanaan evaluasi usaha perikanan. Saya, Ibu. Oke, silakan Andita. Itu ada 3 yaitu aspek produksi, aspek finansial, dan aspek teknis. Oke, baik. Nah, ini kita masukkan ke salah satu aspek yang hari ini akan kita bahas ya, bagian aspek tersebut. Oke, baik. Masih ada yang ingat tentang apa saja yang akan dihitung ya dalam aspek finansial? Saya, Bu. Siapa ini? Lisa. Lisa. Ada beberapa perhitungan dalam aspek finansial sendiri, yaitu pertama biaya penggunaan modal, penyusutan, serta keuntungan usaha dan aliansi kas, Bu. Oke, baik. Berarti masih ingat ya tentang materi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke, baik. Kita masuk ke mata kuliah perencanaan dan evaluasi usaha perikanan, yaitu di mana kita akan menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Itu yang pertama adalah definisi penyusutan.
Nah, ini definisi penyusutan atau depresiasi ini merupakan alokasi jumlah ya yang dapat disusutkan suatu aset selama umur manfaatnya. Ya, selanjutnya ini ada aset tetap. Ya, ini aset tetap ini merupakan aset yang berwujud ya serta memiliki masa kegunaan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Nah, ini selanjutnya ini ada karakteristik aset tetap. Nah, di mana ini setiap aset tetap ya memiliki karakteristik. Yang pertama itu siap pakai dan tidak diperjualbelikan kecuali tanah. Yang kedua memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun, ya, memiliki harga perolehan atau harga yang didapatkan dari nilai nominal, selanjutnya memiliki nilai sisa. Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang menentukan penyusutan, yaitu ada harga perolehan, nilai sisa atau nilai residu, umur ekonomis, dan metode penyusutan yang diterapkan. Nah, selanjutnya ini ada harga perolehan ya. Harga perolehan itu meliputi keseluruhan pengeluaran dalam perolehan aset tetap hingga pengoperasian aset tersebut. Jadi, harganya berapa yang kita belikan, misalnya 300 juta, maka itulah yang dimaksud dengan harga perolehan. Sedangkan nilai sisa atau nilai residu, yaitu nilai sisa itu taksiran nilai akhir aset ya, di mana aset tersebut telah habis masa penggunaannya. Jadi, misalnya kalian memiliki sebuah aset ya, yang awalnya itu nilainya 300 juta karena masa penggunaannya misalnya sudah 10 tahun, 15 tahun, otomatis nilainya sudah berkurang. Nah, nilai dari barang tersebut adalah yang dimaksud dengan nilai residu. Nah, selanjutnya ini umur ekonomis ya, periode pemanfaatan aset secara ekonomis yang dihitung sejak aset dioperasikan hingga aset tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi umur ekonomisnya ini bisa ditaksirkan, misalnya untuk kapal atau alat tangkap ya, mesin, itu bisa ditaksirkan kira-kira berapa umur ekonomisnya. Ya, selanjutnya ini metode penyusutan ya yang digunakan sesuai dengan karakteristik aset yang digunakan. Jadi untuk metode penyusutan di sini kita akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Oke, selanjutnya ini jenis metode penyusutan ya. Nah, ini metode penyusutan. Metode penyusutan aset tetap ini ada metode garis lurus, metode saldo menurun ya, metode jumlah angka tahun, terus metode satuan jam kerja, selanjutnya ini metode satuan hasil produksi. Nah, ini ada lagi, nah ini metode garis lurus ya, kita masuk di metode garis lurus. Nah, ini metode garis lurus ya, kita gunakan rumus, ini ada 2 rumusnya ya. Yang pertama itu penyusutan ya, sama dengan jumlah yang harus disusutkan dibagi dengan umur ekonomis, atau yang kedua ya, penyusutan harga perolehan aset dikurang dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Jadi kalau yang ini jumlah yang harus disusutkan itu misalnya harganya berapa ya, dibagi dengan umur ekonomisnya yang taksirannya berapa. Selanjutnya ini atau ya, penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap. Misalnya kalian ada harganya sudah ditentukan 300 kali 500 juta dikurang dengan nilai residu. Itu nilai residu misalnya nilai taksirannya setelah 20 tahun ya atau 25 tahun penggunaan itu sisa berapa. Selanjutnya dibagi dengan nilai taksiran ekonomis aset tetap. Oke, yang ini ya, selanjutnya ini ada penyusutan aset ya, dihitung pada saat tanggal mulai dioperasikan alat tersebut. Jadi apabila tanggal pengoperasian alat tersebut tidak dimulai tanggal 1 ya, tetapi masih termasuk 15 hari dalam 1 bulan, maka penyusutannya tetap dihitung. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya. Jadi apabila pengoperasian alat tersebut itu tidak dimulai tanggal 1 ya, tetapi masih termasuk 15 hari kerja dalam 1 bulan ya, maka penyusutannya tetap dihitung. Oke, selanjutnya sini ya, ada contoh soal ya. Pada tanggal 1 Juni ya, 2019 ya. Ini ada namanya sini ya, dan beroperasi pada tanggal alat tersebut ya. Tanggal 1 Juli 2019, Pastor membeli sebuah kapal dengan harga 200 juta. Jadi belinya ini pada tanggal 1 dan beroperasi pada tanggal 1 Juli. Jadi 1 bulan baru beroperasi, itu estimasi umur ekonomisnya ada 15 tahun. Nah, dengan nilai residu 3 juta, 35 juta, 500. Jadi yang diminta adalah hitunglah penyusutannya. Nah, di sini ya, hitung penyusutannya. Oke, di sini
ada Excel ya. Jadi ini dikerjakan di Excel ya untuk hitung penyusutan supaya lebih memudahkan dalam menghitungnya. Nah, di sini kita mulai dari soalnya ya. Ini pada tanggal ya 1 Juni. Nah, ini dibeli ya. Dan beroperasi pada tanggal 1 Juli. Jadi bulan Juli ya baru beroperasi. Nah, bulan Juli. Jadi yang dihitung itu dari penyusutan bulan Juli, bukan bulan Juni ya. Karena yang tadi ya di catatan bahwa yang dihitung adalah pada saat tanggal beroperasi. Oke, nah selanjutnya di sini ya kita ambil. Jadi yang digunakan ada rumus kedua ya. Rumus kedua yaitu di mana sudah dicatat rumusnya. Kita kembali lagi untuk melihat rumusnya ya. Nah, kita gunakan rumus kedua yang ini ya, penyusutan sama dengan ya. Ini adalah rumus kedua yang digunakan. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residu ya, dibagi dengan tahun. Jadi itu yang digunakan dalam menghitung penyusutan pada contoh soal ini berikut. Nah, selanjutnya di sini cara menghitungnya ya. Nah, ini pertama kita masukkan rumusnya ini 200 juta ya, sesuai dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residunya ini 35 juta dibagi dengan 15 tahun, maka didapat beban penyusutan 11 juta. 11 juta per tahun. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini tanggal pengoperasiannya ya, tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember, jadi 6 bulan. Jadi di sini untuk menghitung penyusutan itu harus per tahun ya, tidak boleh per bulan. Konvertnya dia per tahun. Jadi karena di sini bulan ya, jadi masuknya ini ke 6 bulan ya. Sebenarnya ini harus dikonvert per tahun. Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi bulan Juli sampai bulan Desember itu masuk 6 bulan di 1 tahun. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, ini masuk ya, masuk di perhitungan beban penyusutan. Jadi di sini yang ditulis adalah periodenya selama 15 tahun. Nah, berarti kalau 15 tahun berarti hitungnya itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2034. Itu cara menghitung beban penyusutan. Kenapa sampai tahun 2034? Kenapa bukan sampai tahun 2033? Itu pertanyaannya ya. Nah, ini kan 15 tahun harusnya. Ini kan 15 ini ya, harusnya 15 tahun sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena mulainya ya, mulai dari pengoperasian itu bukan pada tanggal 1 Januari, tetapi dimulainya pertengahan tahun, yaitu bulan Juli. Maka dari itu, yang di sini ya, 6 dibagi 12 ya, dikali 11 juta itu adalah tahun pertama penyusutan pada tahun 2019. Jadi di sini beban penyusutannya yaitu 6 ya dibagi 12 dikali dengan ini hasil penyusutan per tahunnya. Maka didapatkanlah beban penyusutannya 5.500.000. Terus akumulasinya ya tetap 5.500.000 dan nilai bukunya adalah dari 200 juta ya, nilai harga kapal yang diperoleh dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, ini dikurang dengan beban penyusutan, maka didapatlah nilai buku. Nah, selanjutnya ini untuk 11 juta. 11 juta juga seperti itu. Jadi 12 dibagi 12 karena dia tahun yang sama ya, 1 tahun dikali 11 juta. Ya, 11 juta itu beban penyusutannya. Terus akumulasi penyusutannya ini ditambah ya. 5.500.000 ditambah 11 juta itu tambah 16, jadi 16.500.000. Maka diperolehlah pengurangan dari ini beban penyusutan dikurang dengan nilai buku dikurang dengan beban penyusutan. Seterusnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Yasril. Apa yang ingin ditanyakan? Yang kutanyakan itu di mana ambil itu biaya akumulasi penyusutan, Bu? Tiba-tiba ada 5 juta di situ, Bu. Oke, ini akumulasi penyusutan dari beban penyusutan yang pertama ini di 2019. Ini langsung dipindahkan ke sini di akumulasi penyusutan. Jadi dikurang nanti di nilai bukunya. Oh, jadi nilai bukunya itu, Bu, yang itu tadi yang 200 juta? Ini, enggak, itu nilai buku adalah nilai sebuah kapalnya. Kapal pembeliannya. Nah, jadi ini akumulasi penyusutan pertama. Kan ini akumulasinya kan 5 juta. Otomatis kan dipindahkan ya karena belum ditambah. Belum ada penambahan. Toh?
belum ada penambahan dari tahun sebelumnya. Nah, itu makanya otomatis dipindahkan di akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutannya ditambahkan di akumulasi penyusutan karena belum ada penambahan. Jadi untuk mendapatkan nilai buku, itu nilai bukunya ya, ini dari beban penyusutan, ini 200 juta ini dikurang dengan 5.500.000 dikurang, jadi nilai bukunya didapat nih 1.499.500.000. Oke, ada yang lagi ditanyakan? Seterusnya sampai dengan ini yang paling penting ya, kalau ingin mengetahui bahwa kalian betul cara menghitungnya itu nilai bukunya ya harus sama dengan nilai residu. Nah, nilai residunya 35 juta. Nah, ini jika ditambah ya. Nah, jika ditambah ditotalkan ini akumulasi penyusutan dengan nilai buku, maka diperolehlah 200 juta. Kalau tidak diperoleh 200 juta, maka perhitungannya salah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, silahkan bertanya. Jadi di sini ya, yang dihitung adalah tanggal pengoperasian alat tersebut. Nah, ini biasanya ya akan keliru kalau misalnya bukan di awal tahun. Nah, ini biasanya keliru kalau misalnya mulainya Agustus. Oke, kalau misalnya mulainya Agustus, bagaimana cara berhitungnya? Misalnya Agustus ya. Ini kita mulai Agustus. Agustus tanggal 1 Agustus. Pengoperasian nih, berarti penyusutannya dimulai hitung bulan Agustus, September, Oktober, November. Berarti di sini adalah 4 bulan. Ya, 4 bulan. Berarti sisanya kalau 12 sisa berapa bulan yang terakhirnya? Bisa berapa bulan? 12 kurang 4. Nah, berpikir 8 ya. bulan. Oke. 8 bulan. Oke, berarti di 6 sini bulan. Berapa? 6 bulan? 8 Salah, 8 salah, Ibu. bulan. 8 bulan, Bu. 8 bulan. Nah, berarti tinggal 8 bulan. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kalau misalnya jadwal atau tanggal pengoperasian kapalnya. Jadi kalau misalnya bulan Agustus, pengoperasiannya tanggal 1 Agustus masih masuk dalam 15 hari kerja, berarti masih dihitung penyusutannya bulan itu. Kalau sudah tidak, berarti bulan selanjutnya. Jadi kalau misalnya bulan Agustus nih, dibelinya tanggal 26. Itu hitung penyusutannya bulan berapa? Apakah masih dihitung bulan Agustus atau bulan selanjutnya? Bulan Tetap di selanjutnya, Ibu. Agustus, Ibu. Oke, bulan selanjutnya. Karena catatannya itu masuk dalam 15 hari kerja. Kan 26 sudah tidak, sudah lewat. Toh, sudah lewat dari bulan Agustus. Jadi bulan September. Jadi masuk penyusutannya bulan September. Oke, baik, ada lagi yang ditanyakan? Ini cara perhitung penyusutan. Mungkin awalnya agak bingung, tapi kalau misalnya sudah terbiasa ya untuk hitung penyusutan itu sudah tidak membingungkan lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini mengenai materinya? Oke, sudah tidak ada. Nah, oke, baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya bagi kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.